Memang kalau kita lihat dari data-data benar yang disebutkan tadi, kita di 5,31 tentu lebih baik dari tahun lalu di 3,7. Yang tertinggi sebelum ini adalah 2018, kita mencapai 5,17 waktu itu. Namun kita harus juga melihat bahwa kita nggak bisa pungkiri dampak daripada pandemi itu cukup lumayan juga sih, di mana tahun 2020 kita minus 2%, kemudian tahun 21 kan masih 3,7. Alhamdulillah di tahun ini kita di 5,31 adalah seperti yang dikatakan tadi tertinggi. Apakah ini on track? Iya, saya pikir pemulihan kita sudah dalam on track tadi akibat dari relaksasi dan normalisasi pemulihan ekonomi kita yang kita lihat sekarang ini. Ya, nah, namun menurut saya kita harus tetap lebih kerja keras lagi ke depan ini, karena kalau kita lihat dari komponen pertumbuhan ini sebetulnya yang paling berperan membuat kita bertumbuh di 5,31 di tahun 2022 ini adalah faktor ekspor yang sangat signifikan, ya, dan itu terbantu oleh komoditas. Sementara itu kalau tadi kita sudah sebutkan pertumbuhan kita tertinggi di tahun ini di 5,31, tetapi sebetulnya konsumsi belum yang tertinggi. Demikian juga dari sisi investasi. Jadi komponen dari PDB itu ada konsumsi, ada investasi, ada ekspor. Yang paling berperan menggenjot pertumbuhan kita tahun 2022 memang ekspor. Yang saya mau katakan di sini, kita ada keberuntungan akibat dari ekspor ini, namun namanya beruntung itu nggak bisa terus-menerus, ya. Kita harus mengupayakan supaya PMTB, yaitu investasi, itu bisa menggantikan kembali ekspor ini, demikian juga konsumsi. Jadi harapan kita adalah untuk berikutnya, kita jangan langsung kita sudah puas dengan ini, ada performance yang bagus, lebih karena keberuntungan ekspor, konsumsi, dan juga investasi perlu digenjot lagi di masa yang akan datang. Tadi kita berbicara terkait dengan komponen dari pembentuk PDB sendiri, kita fokus kepada konsumsi begitu ya. Kita lihat juga ini ada yang menyebutkan juga begitu bahwa sebetulnya dari data konsumsi ini juga tidak sesuai dengan ekspektasi dari banyak pihak untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri. Nah, Pak Raden, Anda melihatnya apa yang menjadi kendala atau faktor utama? Apakah memang dari sisi inflasi yang masih tinggi, kemudian di satu sisi juga dari sisi PHK juga kita lihat banyak di mana-mana, atau mungkin juga dari suku bunga yang sudah mulai merangkak naik begitu sehingga akhirnya menekan konsumsi dari masyarakat kita, Pak Raden? Jadi sebetulnya yang saya lihat pola konsumsi ini saya ikuti dengan dekat sekali. Memang di bulan Oktober dan November yang lalu sempat terjadi pelemahan konsumsi, ya, terutama ini akibat daripada sentimen dan berita negatif terhadap resesi, ya. Jadi kita bicara resesi, kemudian ketidakpastian dunia. Itu bukan hanya oleh kita, tetapi IMF, lembaga internasional, juga memberitakan hal yang sama. Dan itu masuk di kepala seluruh para rumah tangga kita, kan. Jadi mereka terpengaruh oleh itu. Itu sehingga sempat juga indeks kepercayaan konsumen juga terjadi koreksi. Demikian juga Purchasing Manager Index atau Business Sentiment Index juga terjadi. Tapi kalau kemudian yang bagus dampaknya kita lihat di bulan Desember itu belanja konsumsi mulai naik, ya. Itu yang kita lihat di situ. Nah, ini tentu perlu menjadi perhatian di waktu-waktu yang akan datang. Kadangkala memang situasi yang tidak pasti, benar tidak pasti, tapi kita juga mungkin tidak perlu harus terlampau pesimis dengan hal itu. Kita lihat dulu, tunggu dulu, jangan ikut-ikutan pemerintah menjadi pesimis, ya. Nah, itu adalah satu pelajaran mungkin yang perlu kita lihat, karena seperti yang kita tahu semua, sumbangan dari konsumsi ini paling besar terhadap PDB. Jadi kalau mereka sentimennya negatif, terus menunda belanja, maka dampaknya itu sangat signifikan. Kita tahu dia antara sekitar 55% kontribusi daripada konsumsi terhadap PDB. Nah, oleh karena itu menjaga sentimen ini, kepercayaan ini penting supaya rumah tangga itu tetap belanja.
Ya. Yang kedua adalah kalau kita lihat bahwa kelompok menengah ke bawah yang paling rentan ini, kalau tahun ini mereka mengalami persoalan, mungkin harus ada fleksibilitas dari belanja pemerintah, terutama untuk membantu kelompok bawah. Kalau kelompok atas, saya pikir tidak ada masalah. Mereka Ya. cukup punya tabungan yang cukup signifikan selama 2 tahun, 3 tahun terakhir ini. Jadi saya pikir tabungan mereka atau uang mereka cukup, Hmm. tapi kelompok bawah ini kalau nanti mereka kekurangan, maka menurut saya sih fleksibilitas dari belanja pemerintah ini perlu direalokasikan kepada mereka lagi, ya. Oke. Tentu kita harus melihat situasinya, perkembangan situasi itu harus diikuti oleh pemerintah sehingga nanti kebijakannya tepat dan waktunya tepat.